Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Ya, kita berjumpa lagi ya sebelum awal semester dimulai. Saya mau mengenalkan materi sebenarnya tentang film eksperimental di studio. Sekarang semester berapa? Ganjil genap? Ganjil ya? Ganjil, betul. Ganjil, kita akan memulai sebetulnya sesuatu yang akan agak sedikit meruntuhkan pemahaman teman-teman sih tentang film, terutama studio Hollywood atau studio fiksi gitu. Tapi sebetulnya ini akan jadi ruang dialog kalau bagi teman-teman yang akan menumbuhkan film lebih panjang. Salah satu materinya di awal pertemuan akan bicarakan modernisme, avant-garde, dan film eksperimental. Jadi kalau tajuk kita adalah modernisme dan avant-garde di dalam film eksperimental. Pasti masih mengenal saya. Saya masih menggunakan kalau dalam pengajaran titel saya yang berasal dari Jerman. Saya lulus dari HBK, diploma Bildende Kunst, titel awal saya. Nama saya Erik Muhammad Pahoriji, saya lulusan dari Sarjana Desain ITB sebelumnya, lalu kemudian saya dapat juga setelah diplom di HBK, Braunschweig, Meisterschuler. Bagaimana kabar teman-teman? Boleh perkembangan film fiksi teman-teman? Kemarin sudah UAS, apakah mengerikan UASnya? Perjalanannya sangat panjang. Tapi sudah mulai diedit ulang, sudah mulai di submit ke festival. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Kami sebetulnya, saya dengan rekan saya, Kang Deddy Warsana, kita masih terbuka untuk berbagai macam perbaikan proses karena tidak lagi berhubungan dengan formal akademik untuk editing ulang. Jadi itu tinggal semangat teman-teman. Gitu. Peralatan kita semakin baik sekarang di kampus. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, kita mulai ke tema yang serius. Pertanyaan yang ya agak fundamental lah. Gitu. Saya coba bacakan. Bagaimana Anda melihat posisi Anda sebagai calon pembuat karya film di masa depan di dalam medan seni dan sinema merespon problematik masyarakat kontemporer Indonesia yang semakin kompleks. Indonesia kan terdiri dari etnisitas yang sangat banyak, yang juga mulai berubah menjadi masyarakat modern, kosmopolitan, dan lain. Dan masalahnya semakin kompleks. Apakah film harus merespon itu? Nah, pertanyaan pertama, siapapun? Mungkin Teh Virgi? Boleh. Oh, silakan. Kalau menurut saya, selama saya membuat film, proses penciptaan itu dimulai dari bagaimana saya merespon problem yang ada di diri personal saya dulu. Ketika dari situ saya melihat ada satu problematika yang saya temui dan saya coba untuk membuat rancangan awalnya, dan akhirnya ketika saya membuat rancangan tersebut, saya melihat oh ternyata problematika yang saya rasakan secara personal ini juga dimiliki oleh masyarakat luar juga, sehingga akhirnya ketika pembuat film membuat karya, dia tidak mencoba atau berusaha keras untuk memberikan representasi ke masyarakat terhadap problematika itu, tapi dimulai dari hal yang sangat personal, tapi akhirnya berupaya untuk reflektif ke masyarakat. Nah, ini jawaban yang menarik ya teman-teman ya. Film eksperimental sebetulnya. Mencoba untuk masuk lebih jauh kepada diri teman-teman sebagai entitas yang membangun komunitas lebih besar. Ya, yang disebut dengan masyarakat. Jadi kalau teman-teman tidak mengenal diri sendiri, bagaimana mungkin mengenal kata masyarakat gitu kan. Nah, sebetulnya ruang ini adalah ruang pergulatan. Kayaknya semua pembuat film akan bergulat di situ. Dan mudah-mudahan ya materi semester inilah gitu. Itu akan membuka teman-teman untuk memahami film secara lebih intim. Boleh pertanyaan kedua? Berikutnya, apa referensi bacaan dan tontonan Anda yang telah Anda baca atau akan Anda baca, nggak apa-apa ya. Saya juga kadang-kadang suka beli buku tapi belum dibaca gitu. Dan kayaknya kalau nonton itu akan merubah saya gitu. Terutama karena teman-teman kan filmmaker akademik ya, bukan filmmaker yang belajar secara otodidak. Gitu. Jadi ini menjadi penting belajar kepada catatan-catatan pembuat film yang lain, peneliti yang lain. Nah, ada nggak 1-2 orang? Kalau saya akhir-akhir ini banyak baca tentang sejarah seni yang itu tuh membuat saya lebih paham korelasi film dengan seni yang lain juga, dan bagaimana film itu datangnya dari teater dan juga seni sastra yang di Yunani kuno itu. Intinya saya lebih paham bahwa film itu terkait sangat erat dengan seni yang lain juga. Nah, ini menarik. Kok film terkait dengan seni ya? Kan teman-teman di sini masuk dalam prodi ya film dan televisi. Tapi memang fakultasnya kan pendidikan seni dan desain gitu.
Tapi kenapa harus belajar seni? Dan barusan juga dikaitkan dengan teater. Ada yang tahu sejarahnya nggak? Berapa lama teater muncul sebelum film? Sudah, kalau yang dari yang saya baca tuh itu munculnya dari zaman Yunani kuno. Saya nggak begitu ingat, cuma emang dari zaman Aristoteles, berarti Aristoteles dan teman-temannya. Betul, saya setuju. Sebetulnya kayak gini, bahkan ruang pendidikan itu juga munculnya zaman Plato. Jadi kalau tidak ada Plato, tidak ada ruang kayak gua kayak gini untuk belajar. Dan kemudian Aristoteles menggunakan cara pandangnya Plato. Dan kalau kita baca, dia melihat, katanya sih abad ke-7, membaca tentang mitos dewa-dewi, bagaimana mereka menyembah Tuhan melalui kesenian, yaitu teater. Lalu dibuatlah kuil, katanya kuil buat siapa? Ada yang tahu? Dionysius katanya. Bahwa dia adalah setengah dewa, setengah manusia, makanya dia mencintai hal-hal yang indah. Nah, teater dibuat untuk menyembah dia, yang kemudian lama-kelamaan, kok indah ya, kok estetis ya. Lalu kemudian muncullah catatan yang lain, ada rupa, ada arsitektur, ada suara, ada musik, dan berbagai macam hal. Dalam artian, referensi sejarah barusan itu berpengaruh. Saya waktu kuliah, sebetulnya saya awalnya tidak terpikir harus menonton Agnes Varga, Truffaut. Siapa lagi teman-teman tonton? Film-film klasik, film-film yang ya avant-garde, French New Wave, ada nggak? Godard. Nah, itu jadi PR teman-teman sebetulnya. Bahkan kalau teman-teman membaca teorinya Greenberg, teorinya kayak tadi Plato aja, mimesis gitu. Bagaimana kemudian tanda dibuat dan kemudian menjadi sesuatu yang kita sebut makna. Itu dibicarakan dari awal sampai dia dipakai oleh berbagai macam kesenian, lalu dipakai oleh film. Boleh geser lagi? Nah, ada pertanyaan berikut lagi teman-teman. Sepenting apa bagi Anda calon seniman, calon sineas, calon kritikus di sini, calon peneliti, calon penulis, calon penulis naskah, calon pengambil gambar, calon pembuat program, calon direktorat film, banyak banget kan, saya yakin lulusan sini sebetulnya akan menjadi sesuatu yang kuat di masa depan. Nah, melihat keharusan menciptakan karya-karya film avant-garde atau eksperimental. Karena avant-garde atau film eksperimental masih baru lah ya di Indonesia kan gitu. Katanya ini lahirnya di Eropa gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Jadi seolah-olah kata eksperimen itu adalah kerjanya akademik. Laboratorium, eksperimentasi, rekayasa, melibatkan sesuatu kebaruan, gitu kan, inovasi, bisa nggak? Oke, terima kasih banyak. Oke, Teh Virgi. Kalau bagi saya, setiap proses yang dilakukan, entah kita nantinya akan menjadi seniman, senias, kritikus, peneliti, penulis, ataupun bahkan kita akan jadi seorang yang hidup dalam mungkin semacam direktorat pemerintah dan membuat karya. Apapun itu karyanya, setiap orang itu melakukan eksperimentasinya. Jadi bagi saya pribadi itu bukanlah keharusan, tapi itu jadi suatu hal yang memang sebenarnya tanpa kita sadari itu ada di dalam keseharian kita dalam melakukan sesuatu. Ya, saya setuju sih. Saya bahkan kalau berhubungan dengan sesuatu yang banal kali ya, makanan di Bandung kuliner berubah terus sebetulnya. Itu kalau tidak ada semangat eksperimen gitu kan, tidak ada semangat eksperimentasi, ya kita tidak akan merasakan perubahan kekayaan bagaimana makanan itu jadi bagian dari kita dan kita menerimanya dengan baik gitu. Nah, film juga kayaknya harus seperti itu gitu. Jadi kayaknya semangat ini tidak hanya harus muncul lahir di ruang akademik, ini harus juga muncul di komunitas lebih besar. Jadi seolah-olah bahwa film fiksi yang diputar di bioskop itu harus lebih besar, tapi film yang lain, yang underground, indie dan lain-lain juga harus punya apresiasi yang baik gitu kan, atau mereka bisa hidup dengan karya-karya seperti itu, atau mereka yang membuat program-program kecil misalnya seperti YouTuber, TikToker yang sekarang mulai bercerita dan lain-lain, itu jadi sesuatu yang berkembang juga kan sebetulnya gitu. Kita geser sedikit. Jadi apa itu teman-teman? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa itu avant-garde atau eksperimental? Atau kita geser? Nah, ini menurut teori ya. Gitu. Saya sebetulnya membuka kemungkinan karena avant-garde dia tidak menyatakan dirinya sebagai kanon atau sebagai monumen. Jadi kalau seseorang membuat karya bagus, kata dia karya itu harus mirip karya saya karena pemenang.
Nah, avant-garde nggak kayak gitu. Dia cuma bilang, ini menang, tapi punya kamu beda, punya kamu juga harus dikembangkan. Tidak harus ngikutin ini, cuman temukan pola yang lain, yang juga akan seperti pemenang-pemenang yang lainnya. Jadi koeksisten atau hidup berdampingan dan ya berjaya bersama lah. Tapi di sini agak menarik, kesannya agak negatif sebetulnya. An avant-garde man is like an enemy inside the city. He is bent on destroying against which he rebels. For like any system of government, an established form of expression is also a form of oppression. The avant-garde man is opponent of an existing system. Jadi seolah-olah seseorang yang ya tinggal di sebuah kota dan dia kemudian mempertanyakan gitu, sistem ini kenapa yang tadinya mendukung masyarakatnya, karena masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok, golongan-golongan, cara pandang yang beda, individu-individu, akhirnya harus disamakan, harus disesuaikan aturannya. Ketika ada yang beda, akhirnya disebut sebagai aneh, sebagai gila, abnormal gitu. Padahal ruang kreatif itu sebetulnya muncul dari situ. Nah, dia cuma ngasih tahu karena yang membuat sistem juga adalah avant-garde. Karena avant-garde lahir dari sistem modern, dari modernitas itu sendiri gitu. Dia ngasih tahu dirinya bahwa semua perkembangan harus muncul lewat sesuatu yang kita sebut agak rebel, agak melawan gitu. Harus agak, ketika ditanya tidak jawabnya iya aja, harus juga bertanya. Kayaknya saya tahu yang lain, kayaknya ini kalau dulu saya paham, kalau sekarang saya bandingkan dengan pemahaman yang baru, jadi beda. Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul jadi pertanyaan riset gitu kan. Kenapa ini bagus? Padahal ada juga yang bagus yang lainnya. Seolah-olah seperti itu. Banyak istilah untuk mendeskripsikan avant-garde, teman-teman. Ada yang disebut dengan film eksperimental. Jadi avant-garde adalah ruhnya eksperimen. Gitu. Artinya sebetulnya garda depan, avant-garde. For guard. Nah, garda depan, berarti kebayang nggak? Kalau dia takut, bukan garda depan. Nah, ya ofensif ya, bukan defensif. Gitu. Lalu kemudian, cara offense itu nggak semuanya ya, for guard, kan dia yang menjaga kemurnian, makna, apapun dia jaga. Nah, caranya adalah ada beberapa hal yang dulu berfungsi, sekarang nggak. Akhirnya dia berpikir harus ada perubahan. Eksperimental berpikir di luar box yang lama. Karena yang dulu memang box lamanya berfungsi. Ya teman-teman, setahun kemudian sepatu teman-teman pasti nggak berfungsi kan? Karena mulai seret. Gitu. Teman-teman harus ganti sepatu. Oke. Nah, ada juga kemudian yang disebut dengan absolute cinema, pure cinema, underground cinema, expanded cinema, abstract cinema. Semuanya berasal dari avant-garde atau dari seni modern. Jadi seolah-olah bahwa film harus belajar dari modern art. Modern art muncul dari modernity gitu kan, atau dunia modern. Boleh geser? Haruskah film belajar atau tentang seni modern? Jawabannya iya. Seni modern yang kita ketahui ada lukis, ada seni patung, ada seni musik, ada arsitektur, ada teater, dan ada literatur. Gitu. Sekarang makin banyak yang berkembang dalam dunia kontemporer gitu. Tapi minimal berapa ya? Ya, yang sudah berkembang 7.000 tahun, kebayang nggak? Teman-teman lupakan, gara-gara film yang katanya keren, yang baru umurnya 100 tahun. Gitu. Nah, cara yang paling dekat adalah kita melihat orang tua kita. Mereka orang tua kita. Gitu. Oke, geser lagi. Nah, ini menarik teman-teman. Ada yang tahu Picasso? Pelukis dari Spanyol, tinggal lama di Paris, di Prancis. Dan, saya baca ya, 9 tahun Picasso menemukan kembali dirinya berkali-kali dengan merubah cara pandang dia tentang melukis, menggambar, tentang manusia. Gitu. Dari umur SD SMP, kalau kita lihat sebelah kiri atas, dia sudah bisa menggambar secara realis. Lalu kemudian dia kuliah, ya tentunya skillnya udah bagus, dari SMP aja udah bisa kayak gitu. Dia pernah datang ke sebuah pertandingan matador, dia bisa melukis matador ya, dengan banteng. Dia bisa melukis dengan sangat realis dan indah. Tapi ketika dia kuliah semakin dewasa, dia kemudian diajarkan cara melukis realis. Kata dia, saya mau udah bisa dari SMP ngapain gitu. Lalu kemudian dia bertanya, intinya critical thinking dia muncul, analisis dia muncul. Harusnya ruang perguruan tinggi, ruang akademik
kan higher education gitu. Itu harus menawarkan sesuatu yang lebih luas. Dan akhirnya dia membuat beberapa perkembangan yang membuat dia harus seolah-olah merusak keterampilan. Tapi kata dia, saya tidak merusak keterampilan. Saya mengambil pandangan modern art. Bagaimana manusia dipandang itu lebih subjektif, lebih personal. Jadi kalau kita lihat, ada lukisan yang namanya Blue Era. Itu adalah di mana ketika dia lagi pilu, lagi mellow, ada temannya yang meninggal. Semua lukisannya tiba-tiba jadi biru. Gitu. Tidak ada hubungan dengan warna sebagai teknis ya. Gitu. Jadi ngomongin betul-betul ekspresi. Lalu kemudian kita lihat eranya kubisme. Gambar dihancurkan karena kata dia, saya sudah mengetahui lewat realis soal makna manusia itu mah. Tapi kata dia manusia itu besar maknanya. Dia percaya akan Tuhan ya, memberikan makna yang sangat luas. Tapi kalau hanya selesai oleh realis, jadi miskin gitu. Akhirnya dia mencoba masuk lagi ke dalam pendekatan yang baru, meskipun dia nggak tahu teman-teman. Nah ini menarik, dia nggak tahu. Ketika kubisme ini muncul, semua kritikus, kurator, temannya, ruang akademik dan lain-lainnya itu terbelalak. Ada yang suka, ada yang tidak. Dan mereka bilang, ini apaan? Ini karya anak kecil. Tapi yang menarik adalah dia menyatakan bahwa saya mencari makna manusia melalui juga eksplorasi atau eksperimentasi teknis. Bahkan di era ini, yang menarik ya, karena dia orang Spanyol yang tinggal di Prancis, Prancis itu diserang oleh Nazi. Dan semua orang pindah. Ya, tidak mau meninggal kan dalam situasi perang. Kata dia, saya seniman, dan saya tidak akan ikut wajib militer, atau tidak juga akan meninggalkan kota ini. Kota ini sudah mendukung saya. Saya akan melukis yang besar, dan itu perjuangan saya. Dan dia melukis namanya Gerillas. Dan itu membuat dulu yang orang-orang Prancis diam, tidak mau berperang, gara-gara Picasso membuat karya tersebut, semua orang akhirnya berdiri dan ikut berperang. Bayangkan karya akhirnya menjadi advokasi, menjadi pergerakan, menjadi ruh yang besar kan itu. Nah, perkembangan kita lihat ya 90 tahun, seolah-olah dia mencari terus tentang dirinya, dia belajar terus. Picasso atau seni lukis menjadi sebuah metode pembelajar, menjadi humble gitu ya, tidak mempertahankan kan saya udah jago gitu, kenapa saya harus belajar lagi gitu. Teman-teman juga harus belajar juga dari komunitas, tidak kemudian teman-teman merasa lebih pintar. Atau saya dosen tidak merasa harus lebih pintar daripada mahasiswanya gitu, semuanya harus belajar. Nah ini jadi menarik. Bagaimana kemudian menggunakan metode ini di dalam mengembangkan ilmu film. Boleh digeser? Oke, ada quote yang menarik. Every act of creation is first an act of destruction, kata Picasso. Seolah-olah kalau mau merubah memang harus dihancurkan dulu. Oke, misalnya Big Bang Theory, sebelum ada manusia, planet ini hancur dulu. Gitu. Dan berbagai macam hal, karena yang sudah established, dia akan ya diletakkan dengan tegas. Kan, gitu. Jadi untuk merubah ya teman-teman harus berani masuk ke dalam lab. Oke, geser lagi. Nah, ini beberapa contoh teman-teman. Ini karya film ya dari kakak kelas saya, namanya Bjorn Melhus di HBK Braunschweig, dan dia menggunakan destruktif pembabakan. Jadi kalau kita lihat ini adalah 3 babak. Biasanya kalau teman-teman buat film, 3 babak tersebut akan disatukan karena akan diputar di bioskop. Kalau dia diputarkan dengan 3 layar. Tapi tidak membuat dia meninggalkan layar yang lama, yang semuanya digabungkan. Seolah-olah bahwa sekarang kakinya ada 2. Dia masuk ke museum, dia masuk juga ke festival film yang besar. Gitu. Oke, geser lagi. Nah, itu yang membuat bedanya karya film dengan produk film industri. Dari kacamata avant-garde ya. Gitu. Ini adalah karya lama dari Wim Wenders, bagaimana malaikat membicarakan manusia dari kacamata pikiran, soal pasca Perang Dunia Kedua. Seseorang yang hancur karena orang tuanya atau keluarganya meninggal. Dan kemudian ya film ini dekat dengan penontonnya karena memang real. Tapi kemudian dibuat oleh Hollywood, tiba-tiba jadi ada adegan dramanya, ada pacarannya gitu. Nah, ini yang jadi fiksi gitu. Ini karena tujuannya untuk industri, untuk jualan. Nah, kita sebetulnya studio yang lalu kita belajar tentang fiksi. Sekarang kita belajar dekat kepada manusia. Oke, geser lagi. Nah, Korea juga sama, melewati perkembangan sinema yang sangat panjang, padahal sistematika pemerintahannya sama kayak kita lah, gitu. Dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, gitu. Mereka sama. Dan
Ini contoh tentang Taxi Driver, bagaimana jurnalis dari Jerman datang ke Korea, lalu kemudian bekerja sama dengan supir taksi yang melihat sebuah kondisi politik yang tidak aman di sebuah negara. Akibat dari data mereka, dunia jadi tahu, tapi Korea Selatan melihat itu sebagai kritik yang positif. Dan itu membuat jadi modern. Lalu kemudian Memories of Murder, ada sebuah catatan kriminal pembunuhan berantai yang kemudian ditutup kasusnya, tapi belum selesai. Gara-gara sutradara, filmmaker, membuat film tersebut tujuannya biar dilihat oleh pemerintah, dilihat oleh masyarakat. Akibat film ini, kasusnya dibuka lagi dan dicari sampai ketemu si pembunuhnya. Powerful. Oke, geser lagi. Nah, jadi what does it mean for an artwork ya, gitu. Atau film menjadi eksperimental. X meaning from outside convention of mainstream and initiate a dialogue on the meaning of image representation itself. Jadi sebetulnya makna itu dibangun oleh proses dirinya sendiri. Jadi kayak tadi bagaimana film-film memang sesuai dengan ceritanya, strukturnya dan lainnya. Oke, geser lagi. Oke, kita skip sedikit teman-teman karena butuh waktu lebih cepat. Ini beberapa pergerakan yang terjadi di era kita sebut sinema avant-garde, sinema eksperimental dari pasca Perang Dunia Pertama 1920, zamannya impresionisme Prancis, sampai kemudian yang paling baru. Sebetulnya yang baru abad sekarang, Jerman New Wave, Berlinale Film Art School, gitu. Nah, sebetulnya kita membicarakan soal resistensi terhadap kekuatan, kemapanan, dan mencoba menemukan kembali realitas sikap terhadap berbagai masalah. Itu pertanyaan yang pertama, bahwa film akhirnya harus merespon situasi masyarakat yang sangat kompleks, atau kita sebut dengan masyarakat kontemporer. Gitu. Oke, geser lagi. Oke, yang akan kita tekankan ya di studio, khususnya FTPUP atau studio eksperimental, yaitu adalah catatan pribadi menjadi catatan akademik, menjadi sebuah pendekatan berkarya yang sifatnya subjektif, ingatan, pengalaman individu dalam sejarah, dokumentasi, artefak, akan jadi sebuah jalan untuk membuat karya baru. Karena biasanya ruang-ruang yang sifatnya objektif tidak boleh mengeluarkan catatan pribadi ya gitu. Tapi karena kita bicara seni, kita bicara ekspresi gitu. Nah, kita gunakan dua pendekatan ini menjadi sesuatu yang terukur, subjektif dan objektif juga. Oke, geser lagi sebentar. Ada beberapa senior saya, sebetulnya ini adalah profesor dari profesor saya, namanya Birgit Hein, meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi dia seseorang yang membesarkan sinema avant-garde di Jerman dan di dunia sebetulnya. Dia yang membuka prodi film eksperimental. Nanti kita bisa lihat contoh filmnya. Oke, boleh geser lagi. Lalu kemudian Michael Bintrop. Nah, saya akan bercerita tentang ini adalah profesor saya, yang sebelumnya Birgit Hein adalah profesornya dia. Nah, Michael Bintrop membuat film tentang dia menjadi Yesus, karena dia emang seorang Kristiani. Dan dia membuat filmnya 15 tahun, tanpa ada satu struktur skrip yang dibuat melalui Hollywood. Jadi dia datang ke Roma, ke Vatikan, yang kemudian curi-curi mengambil adegan. Akhirnya butuh 15 tahun dan terjadilah film. Birgit Hein untuk satu film bisa sampai 1000 jam footage. Bahkan kalau dia mengajar, kata Michael Bintrop, dia akan megang kamera. Dan itu akan jadi karya. Footage-nya banyak banget gitu. Dan dia kemana-mana megang kamera. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ada di sini ya gitu. Dia menggunakan berbagai macam pendekatan. Ada yang Hollywood, yang ada juga yang sangat personal. Boleh geser lagi? Oke, ini profesor tamu yang pernah juga di HBK Braunschweig, pernah mengajar saya. Namanya Daniel Cockburn. Dia juga membuat film eksperimental, bagaimana film dihubungkan dengan makna, dengan filsafat. Boleh geser lagi? Matthew Barney, ini adalah seniman yang membuat film, tapi secara artistik, bukan untuk membuat film, tapi dia membuat film untuk membuat karya artistik, atau kita sebut sculpture. Jadi prosesnya dibalik. Gitu. Oke, kita geser lagi. Nah, ini tokoh-tokoh penting di Indonesia ya. Ada Teguh Karya, ada Slamet Raharjo, ada Gari Nugroho gitu. Mereka sebetulnya sudah dari zaman 1970-an sudah masuk ke dalam kita sebut medan seni film avant-garde. Gitu. Geser. Ini satu mahasiswa, kakak kelas teman-teman yang pernah membuat film avant-garde.
dihubungkan dengan identitas dia, atau Tritangtu, atau Kasundaan kita sebutnya. Nah, geser. Nah, ada satu yang kemudian ingin saya cobain nih teman-teman, satu praktik kecil. Boleh dibuka soal naskah kecil. Ini naskah dari Martin Scorsese, Reservoir Dogs. Boleh saya minta bantuan? Boleh dibawa 2 kursi ke depan sini, nggak apa-apa. Tambah 1 kursi. Ada satu orang yang di sini disebutkan Mr. Blonde, satu karakter, open up the trunk of his car. A handcuffed, uniform policeman is curled up aside in the trunk. Jadi ada satu orang yang kemudian diborgol. Di sini boleh satu orang. Lalu kemudian satu orang lagi jadi si Mr. Blonde. Satu orang ke depan. Pura-puranya ngebuka bagasi mobil. Ada satu orang yang Nah, ini caranya Hollywood. Kalau Hollywood kita ada 2 karakter, kita akan menggunakan pendekatan 180 derajat. Gitu, cara pengambilan gambar. Boleh cobain dulu. Pura-puranya ngebuka, nah gitu. Kamera pertama akan menggunakan perspektifnya dia. Biasanya over shoulder. Dan di sini harus ada ruang imajiner, seolah-olah garis. Gitu. Biar mereka kalau di layar, ketahuan kiri dan kanannya. Nah, saya akan membuat kamera ada di sini karena aturan seperti itu. Lalu kemudian ketika ini dibuka, boleh cobain buka. Seolah-olah ada perspektif kedua dari orang yang dibuka di dalam. Lalu kemudian ada kamera di sini. Garis imajinernya masih sama ya, gitu. Yang satu ada di kanan, satu ada di kiri, kalau di layar. Lalu kemudian biar penonton mengerti, karena film akhirnya jadi logika dan rasional. Lalu kemudian ada gambar establish, ngeliatin dua-duanya. Nah, terbayang ya, itu cara aturan Hollywood. Nah, sekarang di Indonesia kan jarang ya orang yang kemudian diculik ke dalam bagasi mobil, yang ada diculik. Katanya kalong wewe gitu kan. Diculik ke di gunung, anak-anak. Nah, kalau menggunakan cara pandang Hollywood, bisa pas nggak? Karena yang diceritakannya nggak ada kan gitu. Nah, mungkin nggak kita menggunakan cara pandang yang lain, misalnya. Boleh kembali lagi tadi? Sebentar dulu, di sini dulu. Nah, seolah-olah kita butuh aturan yang lain, atau pengetahuan yang lain, atau cara yang lain. Misalnya kalau ada isu aturan adat dan lainnya, bisa nggak kalau kita menggunakan Tritangtu misalnya, karena spiritual, bahwa satu adalah perspektif atas, tengah, dan bawah. Kalau teknis kan kesannya kayak gini. Oke, kita kawinkan. Masih kayak tadi, punten. Karena ini harus atas. Kamera jadi di atas. Gitu. Yang ini berarti kalau wewe ya. Ini anak kecil yang dicuri misalnya gitu. Yang berikutnya adalah tengah. Bukan di bawah ya, di dalam berarti kan tengah. Ini aneh banget. Lalu kemudian dunia bawah. Establishnya dunia bawah. Atau establishnya dunia tengah, ini bawah. Tapi kan itu pragmatis. Nah, apakah mungkin nggak seperti itu kan? Atau pengambilannya menjadi atas itu adalah gambar-gambar yang sifatnya poetis, spiritual gitu. Yang dunia menengah adalah dunia cerita yang kita mengerti, lalu dunia bawah adalah ya dunia-dunia yang bisa berjejak atau makna. Nah, itu wajib dieksperimentasi, kita nggak pernah tahu. Jadi sepenting itu kemudian film eksperimental harus ada di ruang akademik. Boleh? Terima kasih teman-teman. Gitu. Nah, terima kasih banyak buat hari ini. Kalau ada pertanyaan sebelum ini ditutup. Untuk film eksperimental sendiri itu emang bertujuannya tuh untuk supaya si pembuat film itu bisa berani untuk keluar dari batasan dan menciptakan inovasi baru. Betul. Kata berani itu baru bisa dilakukan dengan eksplorasi kan seperti itu. Proses yang lebih banyak gitu kan. Perbandingan, komparasi cara A, cara B, cara C. Nah, pola itu akhirnya tidak membuat film eksperimental menjadi kata konyol. Konyol itu karena kan ini eksperimental, anti Hollywood. Akhirnya apa yang sudah dipelajari Hollywood ditinggalkan lalu membuat dengan cara yang semena-mena gitu. Nah, kurang lebih sebetulnya mengembalikan kata eksperimental itu dari kacamata modern atau kita sebut sebagai ya ruang belajar, ruang laboratorium. Kurang lebih seperti itu. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak. Semoga jadi pembelajaran buat semester ini di pertemuan pertama, dan kita akan bertemu lagi ya di berarti 13 pertemuan di luar UAS dan UTS. Juga selamat berkarya dari film Hollywood, film fiksi.
sekarang menuju satu karya yang baru, film eksperimental. Terima kasih banyak. Selamat sudah siang ya. Selamat siang semuanya. Salam sehat.